Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anissa Nurfaiza dari Prodi D3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya akan menyampaikan hasil identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Aktivitas yang pertama yaitu setrika baju. Potensi bahaya yang pertama yaitu bahaya mekanik. Ada kabel yang tidak lurus dengan resiko jika kabel tidak lurus maka akan tersengat arus listrik. Pengendalian resiko. Yang pertama ada eliminasi untuk menghilangkan kebiasaan ceroboh meluruskan kabel karena tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Substitusi menggantikan kabel yang biasanya lemas dan lebih mudah menekuk menjadi kabel yang lebih kuat dan tebal. Modifikasi engineering-nya menggunakan alat pelindung seperti kain untuk mengurangi kontak langsung tangan dengan kabel. Administrasi memberi himbauan kepada pekerja agar tetap hati-hati dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir ada APD, kita dapat menggunakan sarung tangan agar nyaman juga dapat melindungi dari kontak langsung antara tangan dan kabel. Yang kedua yaitu potensi bahaya fisika, suhu panas saat melakukan setrika di dalam ruangan tertutup. Resikonya membuat pekerja mengalami dehidrasi. Pengendalian resiko yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan kebiasaan melakukan kegiatan tersebut di dalam ruangan tertutup. Substitusi, kegiatan dalam ruangan bisa digantikan dengan melakukan kegiatan di luar ruangan atau ruangan terbuka. Yang modifikasi engineering-nya menggunakan AC saat kegiatan dilakukan di dalam ruangan. Administrasi mengingatkan para pekerja saat melakukan di dalam ruangan tetap untuk menggunakan AC. Yang terakhir ada APD untuk menggunakan baju yang ringan dan menyerap keringat, karena biasanya saat suhu panas maka banyak keringat yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Yang ketiga ada potensi bahaya biologi, yaitu terdapat nyamuk pada lokasi yang dekat dengan kebun, yang bisa menggigit para pekerja dengan sewaktu-waktu. Resikonya saat digigit nyamuk bisa menyebabkan gatal-gatal dan dapat mengganggu aktivitas pekerja. Untuk pengendalian resiko yang pertama ada eliminasi, menggunakan obat pembasmi nyamuk agar terhindar dari gigitan nyamuk. Substitusinya, memindahkan lokasi agar para pekerja terhindar dari gigitan nyamuk. Modifikasi engineering menyediakan raket nyamuk untuk para pekerja. Administrasinya memberikan himbauan kepada pekerja bahwa lokasi tersebut bisa mengganggu aktivitas kerja. Yang terakhir, APD yang digunakan adalah menggunakan baju lengan panjang, celana panjang, dan memakai sarung tangan saat bekerja. Yang selanjutnya adalah potensi bahaya kimia, yaitu dari pewangi yang disemprotkan ke pakaian yang mengenai kulit. Dengan resiko jika pewangi tersebut terkena kulit, maka akan menyebabkan iritasi. Pengendalian resikonya yang pertama ada eliminasi, tidak menggunakan pewangi yang mengakibatkan iritasi pada kulit. Yang kedua, substitusi menggantikan pewangi yang mengandung bahan kimia menjadi bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, modifikasi engineering memindahkan pewangi pada wadah semprot yang aman agar tidak cepat tumpah. Administrasinya menghimbau agar bahan kimia tidak terkena menghimbau untuk pekerja agar bahan kimia tersebut tidak terkena kulit. Untuk APD-nya menggunakan sarung tangan saat bekerja. Untuk potensi bahaya yang keenam ada ergonomik. Ergonomik adalah posisi duduk yang benar. Resikonya saat posisi duduk terlalu lama, nanti pinggang akan terasa nyeri. Pengendalian resikonya yang pertama eliminasi, menghilangkan kebiasaan duduk dengan waktu yang lama, dan substitusi kegiatan tersebut bisa digantikan dengan kegiatan berdiri. Modifikasi engineering-nya
posisikan duduk atau berdiri dengan nyaman. Administrasi menghimbau agar para pekerja tetap melakukan stretching atau peregangan otot. APD yang digunakan adalah celana yang nyaman saat bekerja. Untuk potensi bahaya yang terakhir ada psikologi, yaitu head stress akibat suasana yang panas saat bekerja. Resikonya, hal tersebut dapat menyebabkan emosional pekerja meningkat dan tidak fokus saat bekerja. Untuk pengendalian resiko, yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan hal yang menyebabkan stres pada pekerja karena suasana ruangan yang panas saat bekerja. Untuk substitusinya, menggantikan tempat yang panas dengan tempat yang sejuk. Modifikasi engineering mengubah suasana menjadi lebih menggembirakan dan menyediakan AC agar pekerja tidak mengalami heat stress karena suhu ruangan yang tinggi. Untuk administrasi menghimbau untuk pekerja tidak untuk memanfaatkan waktu istirahat yang telah diberikan. Untuk APD yang digunakan adalah memakai pakaian yang tidak menyerap panas terlalu banyak. Nah, itu tadi adalah pengendalian bahaya dari aktivitas 1. Langsung saja kita lanjut ke pengendalian bahaya di kegiatan 2. Nah, untuk pengendalian resiko di aktivitas kedua ini, dari proyek perbaikan jalan atau penggalian. Yang pertama dari segi mekanik adalah kaki terkena cangkul saat menggali. Resikonya kaki akan terluka. Untuk eliminasinya, tidak ada yang dieliminasi karena alat penggalian tersebut penting digunakan saat bekerja. Terus substitusinya mengganti alat gali yang sebelumnya menggunakan cangkul menjadi alat berat seperti truk bego. Untuk modifikasi engineering-nya belum ditemukan dan administrasinya untuk menghimbau para pekerja agar tetap berhati-hati saat menggali. Untuk APD yang digunakan, menggunakan sepatu agar saat terkena cangkul tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Yang kedua yaitu dari segi fisika adalah pencahayaan yang kurang. Resikonya ketajaman penglihatan menurun. Pengendalian resiko yang pertama ada eliminasi, menghilangkan aktivitas kerja berat saat malam hari. Substitusi mengganti kegiatan kerja berat pada siang hari. Modifikasi engineering-nya menggunakan pencahayaan yang cukup terang pada pekerja menggunakan headlamp. Administrasinya mengingatkan pekerja untuk menggunakan headlamp saat bekerja di malam hari. Untuk APD yang digunakan adalah kacamata karena pada malam hari penglihatan cukup menurun sehingga tidak dapat melihat benda-benda kecil seperti debu dan menggunakan kacamata agar debu tidak masuk pada mata. Dan untuk segi biologinya, terdapat kalajengking di lokasi kerja, dengan resiko nanti akan tersengat kalajengking. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan kalajengking dengan menyemprotkan obat pembasmi serangga pada lokasi kerja. Untuk substitusi, tidak ada yang perlu diganti. Dan administrasi menghimbau untuk pekerja agar menggunakan pakaian lengan panjang, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan sepatu. APD yang digunakan adalah pakaian lengan panjang, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan sepatu. Nah, itu tadi adalah pengendalian resiko dari kegiatan 2, yaitu penggalian. Pengendalian di aktivitas 2 ini dilakukan di malam hari. Untuk selanjutnya, kita langsung ke aktivitas 3. Nah, di aktivitas 3 ini saya mengambil kegiatan cuci piring.
Yaitu yang pertama, potensi bahaya mekanik. Benda yang berantakan dan tidak sesuai dengan kategori dapat beresiko tersayat benda saat tidak berhati-hati. Pengendalian risiko yang pertama ada eliminasi. Tidak ada yang perlu dieliminasi karena makan harus menggunakan alat makan. Untuk substitusinya, mengganti alat makan sekali pakai atau mengganti piring dengan daun pisang. Untuk modifikasi engineering, menggunakan tempat untuk mengelompokkan benda sesuai dengan kategorinya. Untuk administrasinya, memberikan rambu-rambu untuk menggunakan APD saat mencuci piring. Dan APD yang digunakan adalah sarung tangan saat mencuci piring. Selanjutnya adalah dari potensi bahaya fisika, yaitu suhu panas saat mencuci piring. Untuk resiko suhu panas di ruang cuci piring yang mengakibatkan keringat berlebih. Pengendalian resikonya, langsung saja ke modifikasi engineering untuk memasang ventilasi di ruang cuci piring. Administrasinya memilih dapur yang berada di dekat ruangan terbuka. Untuk APD yang digunakan untuk menggunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat. Untuk potensi bahaya selanjutnya yaitu biologi, yaitu kuman yang ada di piring. Resikonya jika terkena kuman dan bakteri yang ada di piring akan mengakibatkan iritasi kulit. Pengendalian resiko yang pertama ada eliminasi untuk menghilangkan kuman dan bakteri secara langsung. Untuk modifikasi engineering menggunakan sikat pencuci piring yang dapat menghilangkan kuman dan bakteri tersebut. Administrasi memberikan peraturan bahwa setelah makan harus mencuci piring secara langsung agar bakteri tidak mengendap di tempat cuci piring. Untuk alat pelindung diri yang digunakan adalah menggunakan sarung tangan saat mencuci piring. Yang selanjutnya ada potensi bahaya kimia, yaitu dari sabun cuci piring yang mengandung bahan kimia. Yaitu resikonya sabun cuci piring jika digunakan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan iritasi kulit. Untuk pengendalian resiko yang pertama, dieliminasi. Tidak ada yang perlu dieliminasi karena saat mencuci piring harus menggunakan sabun cuci piring. Untuk substitusinya menggunakan sabun cuci piring yang aman untuk kulit dan bisa menghilangkan kuman di piring tersebut. Untuk administrasinya langsung mengeringkan piring menggunakan lap atau tisu. Untuk alat pelindung diri yang digunakan adalah menggunakan sarung tangan saat mencuci piring. Nah, itu tadi adalah pengendalian resiko dari 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan setrika baju, yang kedua ada kegiatan penggalian atau perbaikan jalan, yang ketiga ada kegiatan mencuci piring. Sekian yang bisa saya sampaikan di hasil identifikasi dan pengendalian resiko saat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.